Jadi, Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, itu ada sekitar 22 hak, termasuk di dalamnya hak politik. Hak politik ya. Terus Ya, pemilu ini yang termasuk berlaku. pemilu ini. Dan bagaimana penyandang disabilitas menurut undang-undang, Ya. tidak saja mereka sebagai pemilih, tetapi mereka juga bisa menjadi penyelenggara maupun juga menjadi orang yang dipilih ataupun pengawas ataupun relawan untuk terlibat dalam pemilu maupun pilkada. Halo teman pemilih, jumpa lagi di Besti, beromong santai tentang pemilu, podcast resmi KPU Kota Kupang bagi saudara pemilih yang ingin tahu atau ingin paham tentang pemilu. Beta Abdurrahman, host podcast episode kali ini. Kali ini kita mau bahas topik yang sangat menarik tentang difabel dengan tema dari pinggir ke pusat, perspektif difabel dalam pemilu dan pilkada 2024. Seringkali penyandang disabilitas sering dianggap sebagai pemilih yang pasif, yang memerlukan bantuan manakala mereka terlibat dalam proses pemilu. Akan tetapi, mereka juga mempunyai hak, suara, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Sejatinya, demokrasi tidak lengkap manakala masih ada warga negara yang belum bisa mengakses politiknya. Untuk mengupas lebih dalam, sudah hadir bersama Beta, narasumber kita, aktivis difabel, yang selama ini komitmen dan konsen memperjuangkan hak-hak politik teman-temannya. Kak Yomi, apa kabar? Baik, Paman. Selamat datang di podcast kita hari ini. Semoga senang untuk kita berdiskusi. Hai Besti, terima kasih untuk KPU Kota Kupang yang sudah mengundang Beta untuk hadir dalam podcast saat ini. Beta Yomiani Raja, biasa dipanggil Yomi, Beta difabel fisik, dan sehari-hari Beta beraktivitas di salah satu organisasi penyandang disabilitas bernama Garamin. Garamin itu Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi di NTT. Apa kabar? Kak Yomi, sebelum kita diskusi serius-serius, mungkin kita lebih santai sah. Ini berkaitan dengan soal aktivitas keseharian Kak Yomi di Garamin ya. Garamin. Garamin. Mungkin Kak Yomi bisa cerita sedikit kira-kira aktivitas real dari keseharian di Garamin seperti apa? Iya, baik. Terima kasih. Kalau di Garamin itu saat ini Beta tergabung di salah satu program namanya Mata Hati. Itu program konsorsium untuk membangun Kabupaten Kupang yang adaptif, tangguh, dan inklusif. Kita sudah berprogram selama 2 tahun dan ini mau masuk tahun ke-3. Aktivitas kami bersama-sama dengan teman-teman di Garamin, baik itu yang disabilitas maupun non-disabilitas, seperti perjuangan kami, bagaimana kami memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara, terutama hak-hak dasar mereka seperti kesehatan, pendidikan, maupun juga administrasi kependudukan mereka. Termasuk dengan hak-hak politik mereka, misalnya mereka bersuara ya, entah itu melalui kontestasi pemilu ataupun di kegiatan-kegiatan lainnya kok. Baik, benar. Jadi Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu ada sekitar 22 hak, termasuk di dalamnya hak politik. Hak politik ya, termasuk pemilu ini yang termasuk berlaku. pemilu ini. Dan bagaimana penyandang disabilitas menurut undang-undang tidak saja mereka sebagai pemilih, tetapi mereka juga bisa menjadi penyelenggara maupun juga menjadi orang yang dipilih ataupun pengawas ataupun relawan untuk terlibat dalam pemilu maupun pilkada. Artinya aktivitas teman-teman difabel ini ketika berkaitan dengan hak-hak politik itu tidak saja sekedar sebagai pemilih selama ini kalau kita lihat ya, tetapi juga dia juga memperjuangkan mereka masuk sebagai penyelenggara pemilu misalnya atau sebagai peserta juga gitu. Iya, dan terima kasih untuk KPU Kota Kupang yang pada tahun 2024 sudah melibatkan teman-teman penyandang disabilitas sebagai penyelenggara. Saya sendiri terlibat sebagai
penyelenggara untuk KPPS waktu pemilu, Pilpres, dan sebagai PPS di Pilkada 2024. Oh, berarti sudah ada pengalaman Kak Yomi dan teman-teman terlibat dalam pemilu ya, baik sebagai peserta misalnya atau penyelenggara gitu. Nah, dalam konteks ini apakah kondisi begini sudah masuk dalam definisi pemilu sebagai inklusi untuk teman-teman di Pabel, Pak? Baik, jadi mari kita bedah dulu apa itu kata inklusif. Inklusi ya. Ya, di mana-mana digaungkan tentang inklusif, tapi tidak semua orang paham tentang inklusif. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inklusi itu artinya mengajak, mengikutsertakan. Nah, kalau kita bicara soal pemilu, bagaimana pemilu yang inklusif itu mengikutsertakan semua orang, siapa saja, itu sebuah konsep yang dibangun tanpa membedakan latar belakang sosial, latar belakang agama, suku, ras, maupun juga penyandang disabilitas dengan berbagai ragam disabilitas, maupun juga kelompok rentan lainnya seperti perempuan hamil, ibu menyusui, lansia. Semua orang harus terlibat karena ini bagian dari hak konstitusi sebagai warga negara. Yang pertama, yang kedua juga hak asasi daripada warga negara untuk terlibat dalam pesta demokrasi. Sehingga keterlibatan semua teman-teman dari berbagai ragam ini termasuk penyandang disabilitas itu wajib diikutsertakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara tentang inklusi, artinya juga ada ketersediaan aksesibilitas maupun akomodasi yang layak. Bicara soal aksesibilitas, bicara tentang sarana prasarana penunjang yang disediakan oleh fasilitas yang wajib disediakan oleh negara, dan juga akomodasi yang layak apa yang menjadi kebutuhan setiap penyandang disabilitas. Misalkan kalau saya pengguna tongkat, saya disabilitas fisik, bagaimana akses jalan saya ke TPS? Apakah jalan itu dia jalan yang bisa diakses atau dia ke tempat pemilihannya dia bertangga-tangga misalnya? Ataupun di dalam bilik suara ketika teman-teman pengguna kursi roda, apakah mereka bisa masuk ke dalam ruang bilik suara itu atau tidak? Mereka atau teman-teman difabel mini misalnya kotak suaranya tinggi sehingga mereka tidak bisa untuk menaruh kotak kertas suaranya, ataupun teman-teman yang fisik yang lainnya tidak ada tempat duduk ketika mereka harus mencoblos di dalam bilik suara. Yaitu kita bicara soal akses sarana prasarana ataupun akomodasi yang layak, bicara tentang penyediaan audio visual ataupun bersyukur di pemilu kemarin teman-teman netra sudah mendapatkan fasilitas huruf braille di dalam kertas suara. Namun teman-teman tuli punya hambatan, belum ada penerjemah juru bahasa isyarat yang membantu mereka untuk menerima informasi secara baik. Akses tidak saja sarana prasarana tapi juga bicara tentang akses informasi. Artinya kalau kita berbicara mengenai pemilu inklusi itu komplit gitu ya. Artinya segala macam baik itu kebutuhan untuk kelompok rentan. Jadi bukan saja terbatas pada difabel gitu. Hanya kelompok rentan sebagaimana kayak ngomong tadi, ada juga misalnya perempuan, kaum marginal itu juga masih kategori yang diikutkan gitu ya. Nah, kalau ketemu bicara tentang konsepsi inklusi tadi, jadi penting ya Kak Yomi, kita memastikan teman-teman difabel ini tidak saja terdaftar sebagai pemilih, tapi mereka benar-benar memastikan diri bahwa pada hari H itu mereka akan datang untuk menggunakan hak politiknya gitu. Iya, benar sekali, karena seperti yang tadi sudah Beta jelaskan di awal bahwa itu hak asasi mereka dan hak konstitusi mereka untuk mengikuti pesta demokrasi. Oleh karena itu kehadiran mereka itu penting pada waktu pemilihan, karena
suara difabel itu menentukan arah kebijakan terhadap suatu pemerintahan, baik di kota, provinsi, maupun di tingkat pusat. Ya. Dan bagaimana juga ketika mereka menggunakan hak mereka untuk memilih, mereka mempercayakan hak suara itu kepada orang yang dipilih. Dan orang yang dipilih itu juga bisa memastikan bahwa penyandang disabilitas dan semua warga negara yang lain itu bisa mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara yang baik. Jadi, Kayomi, jadi yang Kayomi jelaskan ini kan tataran konsep. Jadi yang sebenarnya mau kita perjuangkan hal yang demikian ya. Nah, kira-kira kalau kita menilai kembali pemilu atau pilkada 2024 kemarin, kira-kira dalam konteks ini teman-teman difabel ini ada kesan atau inspirasi apa, cerita inspirasi apa yang sebagaimana Kayomi ceritakan tadi, ada teman-teman sudah terlibat sebagai penyelenggara, ada sebagai pemilih, mungkin bisa Kayomi ceritakan pengalaman kemarin. Iya, pengalaman. Secara pribadi, saya sangat apresiasi sekali terhadap KPU Kota Kupang yang sudah mengikut sertakan saya sebagai salah satu penyelenggara. Di pilkada kemarin itu saya salah satu PPS satu-satunya penyandang disabilitas di Satu-satunya. satu-satunya di Kota Kupang untuk PPS, dan juga teman-teman difabel lain yang terlibat sebagai KPPS. Dan saya sendiri dan teman-teman yang lain juga sangat senang, artinya bahwa apa yang menjadi hak kami diperhatikan oleh negara, terutama KPU. Memastikan bahwa kami terlibat bukan saja hanya terlibat, tapi kami berpartisipasi secara aktif. Karena kami mengikuti dari proses dari awal perekrutan sampai dengan selesai tahapan pemilu, bahkan evaluasi juga ada, teman-teman juga terlibat ada juga yang terlibat sebagai pengawas pemilu, pemantau pemilu juga. Jadi selain melakukan penyelenggaraan teknis di KPU, ada juga di teman-teman dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Nah, terhadap itu, apa kira-kira kendala yang dihadapi? Mohon maaf untuk teman-teman yang difabel ini, tantangan yang paling berat atau tantangan yang unik mungkin bisa diceritakan. Ya, tantangan yang pertama itu informasi mengenai perekrutan untuk menjadi penyelenggara. Tidak semua teman-teman itu mendapatkan informasi yang sama. Ketika saya masuk sebagai PPS, baru saya membantu untuk mengadvokasi supaya teman-teman difabel yang lain bisa terlibat sebagai KPPS, karena informasi medianya memang ada terbuka, tetapi teman-teman kalau tidak masuk di websitenya KPU ataupun di Instagram, media sosial, maka mereka tidak mendapatkan informasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hambatannya yaitu hambatan yang tadi saya sudah jelaskan. Ada teman-teman pengguna kursi roda. Soal akses gitu soal akses ya. Kemarin itu ketika pelantikan KPPS di GOR, kalau tidak salah itu teman-teman kan duduknya karena berdasarkan area wilayah kelurahan, mereka duduk di atas sedangkan dia pengguna kursi roda. Itu yang teman-teman sampaikan kepada saya, bagaimana mereka dengan kursi roda mau naik ke atas begitu. Lalu juga ketika dalam proses perekrutan, seperti Kak Indri ya, Kak Indri itu dia di Kelurahan Evo Naik pengguna kursi roda KPPS. Menurut Kak Indri, waktu perekrutan dijanjikan oleh teman-teman PPS untuk wawancara di rumah. Iya, tetapi tidak jadi di rumah dan dia diminta datang ke kelurahan. Nah, menurut Kak Indri, kenapa tidak memfasilitasi itu? Kan teman-teman PPS di Kelurahan Evo Naik itu non-difabel. Kita menyebut teman-teman yang lain itu non-difabel ya. Jadi mereka yang harusnya membantu teman-teman difabel untuk mendapatkan hak itu. Karena wawancaranya juga bukan wawancara yang terlalu formal seperti artinya kendala lebih pada hal-hal teknis akses gitu. Yang kedua, ada juga teman-teman difabel yang mungkin pendidikan mereka kurang. Sumber daya manusianya itu. Sumber daya manusia.
mereka tidak bisa menjadi KPPS karena hanya tamatan SMP. Sedangkan Syarat kriterianya administrasinya, ya. mesti SMA. Itu juga salah satu tantangan ketika menjadi penyelenggara. Uh, Artinya apa namanya? Secara prinsip untuk kendala-kendala yang dihadapi teman-teman difabel dalam sebagai penyelenggara tidak ada terlalu ini, tidak terlalu tidak terlalu fundamental gitu ya. Ya, mereka mengapresiasi KPU karena mereka merasakan perubahan-perubahan dalam aksesibilitas itu di 2024 kemarin itu sudah jauh lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Hanya memang sosialisasi itu perlu terus ditingkatkan kepada mereka. Ada juga teman netra bilang mereka tidak mendapat informasi untuk sosialisasi ketika memilih. Ya. Terlalu banyak kan yang dipilih itu, Ya. sedangkan huruf Sertanya itu. Braille itu kalau dibuka untuk satu nama saja kan banyak begitu. Jadi mereka mengalami hambatan itu. Lalu untuk teman-teman yang intelektual ataupun mental, difabel intelektual atau mental, mereka punya hambatan itu dalam proses untuk memahami informasi secara baik. Misalnya terlalu banyak nih yang harus dipilih untuk yang pemilu legislatif itu ya. Dan mereka harus melihat satu persatu dan mereka punya hambatan dalam mengenali itu. Betul, ya. Ya. Jadi itu yang mungkin perlu ada perbaikan di dalam sosialisasi edukasi terhadap teman-teman penyandang disabilitas, terutama yang intelektual dan mental ini yang tidak pernah kelihatan seperti kami yang fisik maupun yang sensorik. Iya, artinya kendala lebih pada kendala informatif ya, Iya. kemarin ketika proses pemilu dan pilkada kemarin. Ya, Kak Yomi, ini menarik sekali. Perjuangan teman-teman difabel ini, mereka tidak sekedar memperjuangkan dalam konteks akses TPS, dalam hal ini hanya sekadar memperjuangkan hak sebagai pemilih, tetapi lebih dari itu, sudah mengambil peran pada posisi yang lebih strategis, yaitu sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kira-kira Kak Yomi bisa sharing proses transformasinya seperti apa gitu? Dari pemilih langsung bergeser ke penyelenggara gitu. Ya, proses transformasinya itu yang pertama karena keterbukaan informasi, edukasi terhadap penyandang disabilitas itu sudah masif. Di mana di luar daripada KPU sudah ada teman-teman organisasi penyandang disabilitas yang juga mengedukasi penyandang disabilitas di berbagai level. Dan itu menolong teman-teman dari stigma bahwa disabilitas itu pemilih pasif gitu. Pemilih pasif dan dong mau buat apa? Buat apa ya, betul. Dong bisa terlibat apa? Nah, artinya ketika ada disabilitas yang terlibat dalam ruang-ruang publik, terutama dalam penyelenggara pemilu, itu dengan sendirinya membuka pemahaman masyarakat bahwa ternyata teman-teman difabel ini juga bisa. Ataupun misalnya teman-teman sesama penyelenggara yang non-difabel, selama ini perekrutannya hanya non-difabel, mereka juga melihat bahwa seorang difabel juga punya kapasitas yang sama seperti mereka. Ya, karena sama-sama ya tidak ada orang yang terlalu hebat di dunia ini ya. Kita semua sama-sama sedang berproses dan sama-sama belajar setiap hari dan itu bagi saya secara pribadi itu ada sesuatu yang luar biasa dilakukan oleh negara ini dan itu salah satu bentuk perlindungan negara juga terhadap penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama. Berarti undang-undangnya ada undang-undang itu bukan sekedar undang-undang, tapi undang-undang itu diimplementasi secara baik oleh penyelenggara negara terutama KPU. Iya, Kak Yomi, luar biasa sekali. Ternyata teman-teman difabel ini sudah betul-betul berkontribusi yang nyata. Tidak selama ini yang orang anggap sebagai pemilih, tapi betul-betul berperan sebagai penyelenggara dan itu total gitu, total dilakukan. Nah, berkaitan dengan soal pemilu kemarin, jika diminta untuk menyebutkan 3 langkah penting menuju pemilu yang inklusif, kira-kira apa saja untuk teman-teman difabel ini? Yang pertama, ketersediaan aksesibilitas untuk teman-teman difabel
Yang kedua itu pelibatan teman-teman difabel dalam pemilu, tidak saja sebagai pemilih, tetapi juga sebagai penyelenggara ataupun pengawas ataupun relawan. Dan yang ketiga edukasi terhadap masyarakat dan juga kelompok-kelompok penyelenggara supaya ada perubahan pemahaman yang didapatkan, lalu juga mungkin pemutakhiran data untuk teman-teman difabel. Jadi itu 3 rekomendasi itu menjadi kebutuhan untuk teman-teman difabel berkaitan dengan soal pelaksanaan pemilu di pemilu-pemilu berikutnya. Nah, terhadap ini kira-kira rekomendasi pure untuk pemerintah, KPU atau komunitas masyarakat ya terhadap ini seperti apa? Yang pertama, libatkan organisasi penyandang disabilitas ataupun komunitas-komunitas disabilitas di dalam perencanaan pemilu, pelaksanaan, dan juga monitoring evaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana juga melibatkan teman-teman disabilitas itu sebagai ruang belajar mereka untuk memiliki hak-hak politik mereka di dalam pemilu. Dan sebagai penyelenggara ya, rekomendasi untuk penyelenggara pemilu, kalau kemarin itu dalam aplikasi Sirekap itu ya, Sirekap itu ada opsi untuk disabilitas itu berdasarkan jenisnya. Tetapi yang saya lihat tidak ada opsi untuk disabilitas ganda ataupun multi. Sehingga ketika teman-teman Pantarli turun untuk pengambilan data itu, misalnya satu orang dia punya 2 ragam disabilitas. Lalu mereka mencentangnya di apa yang paling nampak. Misalnya kalau saya punya disabilitas fisik, lalu misalnya saya juga punya mental, maka yang dicentang adalah saya hanya fisik saja. Padahal misalnya saya juga punya disabilitas mental. Nah, itu yang opsi itu yang belum ada. Mungkin bisa ada perbaikan-perbaikan di sistem aplikasinya itu yang saya lihat. Lalu jangan hanya sebat regulasi ini bisa disosialisasi sampai ke tingkat yang paling bawah. Jadi ketika teman-teman difabel itu dilibatkan menjadi penyelenggara, kita tidak dianggap sebagai hanya kalau karena belas kasihan daripada KPU ini nih, KPU supaya pemerintah lihat yang penting ada disabilitas di dalam, representasi gitu. Ada representasi, tidak seperti itu. Jadi itu edukasi yang terus harus dilakukan kepada masyarakat dan mereka yang non disabilitas tidak melihat kami sebagai kompetitor. Karena kan pada waktu perekrutan itu banyak yang melamar. Karena disabilitas ada privilege, ada keistimewaan, makanya bisa. Tidak. Tetapi karena memang satu, mereka punya kapasitas, dua, kesempatan itu diberikan oleh negara sebaik-baiknya. Itu rekomendasi saya sebagai pribadi. Kak Yomi, terakhir ini. Untuk mewujudkan pemilu yang inklusif, kira-kira apa harapan Kak Yomi untuk pemilu ke depannya? Pemilu yang pertama, saya berharap keterlibatan saya kemarin itu memang sebenarnya secara pribadi saya ingin belajar tentang proses itu di dalam seperti apa. Dan bagaimana sampai dengan selesai yang pemilu kemarin. Lalu yang kedua, ketika saya terlibat, saya dipercayakan menjadi PPS, saya bisa mengadvokasi ke KPU untuk keterlibatan teman-teman difabel sebagai KPPS. Dan saya berharap kuotanya bisa lebih banyak lagi tahun depan. Dengan tidak saja teman-teman difabel fisik yang direkrut, tapi juga teman-teman dengan ragam yang lain. Misalnya yang tuli, misalnya yang intelektual, misalnya yang mental. Karena orang berpikir kalau disabilitas mental itu pasti yang ODGJ. Orang gila. Padahal tidak semua orang itu difabel mental itu tidak bisa berpartisipasi aktif.
Lalu yang berikut mungkin harapan saya, kemarin pemilu disabilitas jumlahnya 1000-an lebih yang terdata di Kota Kupang. Tetapi yang menyelenggarakan cuma beberapa saja. Berpartisipasi dalam pemilu hanya sekitar 50% daripada itu. Mungkin ada evaluasi terhadap mengapa mereka tidak bisa datang. Apa saja hambatannya dalam menuju pilkada atau pemilu yang berikut. Kira-kira hambatan mereka seperti apa? Mungkin ya di bagian KPU yang bagian apa saya tidak tahu, itu mungkin bisa mencari tahu tentang hal-hal itu bagian kenapa mereka tidak bisa, apakah karena jarak, apakah karena pada hari pemilihan mereka tidak ada pendamping yang mengantarkan mereka, lalu ketika mereka hadir di TPS juga karena mereka tidak tahu bahwa ada pelayanan prioritas untuk disabilitas, lalu karena antri terlalu lama mereka pulang. Jadi informasi itu juga menjadi tantangan bagi teman-teman difabel. Nah, Katong berharap untuk pemilu ke depan bisa terwujud semua harapan-harapan yang Kak Yomi sehingga betul-betul pemilu itu berjalan atau terwujud secara inklusi gitu. Kak Yomi, ini paling terakhir. Tolong berikan pesan-pesan untuk teman-teman difabel yang ada di rumah mungkin. Hai Besti, untuk teman-teman difabel, jangan ragu untuk memberikan hak suaramu ketika ada pemilu, karena satu suaramu menentukan arah kebijakan masa depan bangsa ini. Yang kedua, teman-teman difabel, jangan pernah malu ataupun minder untuk terlibat sebagai penyelenggara, karena itu adalah hakmu untuk bisa mengakses apa yang menjadi hakmu sebagai warga negara. Dan yang terakhir, mari kita mengedukasi sesama teman-teman difabel agar mereka mampu untuk hadir dalam ruang-ruang publik. Mereka tidak malu lagi dengan kondisi mereka, terutama keluarga-keluarga difabel. Jangan malu punya anggota keluarga yang difabel. Untuk masyarakat umum, mari merangkul teman-teman difabel. Jangan menganggap mereka itu tidak mampu, tidak bisa, dan tidak berdaya. Libatkan mereka dalam setiap proses, mulai dari tingkat RT sampai ke tingkat pusat. Dan jangan mendiskriminasi teman-teman difabel dimanapun mereka berada. Dan yang terakhir, mari ajak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu ke depan, agar mereka dapat menggunakan suara mereka secara baik dan benar di negara ini dalam menyukseskan pemilu yang inklusif. Baik, Kak Yomi. Jadi Besti, demokrasi baru lengkap jika setiap suara diberi ruang. Mari kita isi ruang yang telah diberikan ini dengan turut berpartisipasi aktif, dengan mengambil bagian pada hajatan pesta demokrasi, baik itu pemilu maupun pemilihan. Terima kasih Kak Yomi, sudah omong banyak dengan beta hari ini. Semoga apa yang Katong omongkan ini bisa bermanfaat untuk teman pemilih, khususnya teman pemilih difabilitas. Sama-sama Pak Man, terima kasih juga sudah undang beta untuk podcast saat ini, dan juga terima kasih untuk KPU Kota Kupang dan juga teman-teman Besti yang menonton podcast ini. Tetap ikuti podcast Besti, omong santai tentang pemilu, karena makin kita tahu, makin kuat demokrasi di Kota Kupang. Jangan lupa ikuti terus informasi terbaru seputar kepemiluan di sosial media resmi KPU Kota Kupang. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ingat, katong pemilih, katong memilih.